Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjana Badar. Saya pengawas SMP di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Saya hadir kali ini untuk membagi pengalaman kami dalam melakukan sosialisasi dan implementasi terhadap pembelajaran mendalam di daerah pesisir Halmahera Selatan. Kami Halmahera Selatan di tahun 2025 yang mana 30 kecamatan tersebar SD SMP sebanyak 493. Sementara di kabupaten kami memiliki jumlah pengawas yang sangat terbatas, yaitu 7 pengawas. Selain itu, kami memiliki letak geografis yang sangat unik sehingga terdiri dari laut dan pulau yang terpisah, memiliki cuaca yang ekstrim, sehingga itu membuat informasi perubahan tentang kurikulum ini menjadi lambat. Nah, di tahun 2025, sosialisasi dan implementasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kementerian itu terbatas pada mereka sekolah yang mendapatkan bantuan BOS kinerja. Jadi masih berkisar di 20% guru kita dan kepala sekolah yang mendapat sosialisasi, sementara masih ada 493 sekolah kita yang tersebar di Halmahera Selatan. Berdasarkan pembagian wilayah damping, saya sendiri mendapat 3 kecamatan damping, yakni Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Kecamatan Batang Lomang, dan Kecamatan Kayo Utara di Kabupaten Halmahera Selatan. Dengan jumlah sekolah di Kecamatan Obi sebanyak 21 SD SMP dan Kecamatan Batang Lomang sebanyak 10 SD SMP dan 8 SD SMP di Kayowa Utara, Kabupaten Hamsel. Menjadi pengawas di Halmahera Selatan berarti harus siap menghadapi medan yang berat dan situasi yang tidak selalu bersahabat. Transportasi menjadi tantangan utama. Untuk menjangkau sekolah binaan, saya sering harus menempuh perjalanan laut selama berjam-jam bahkan berhari, menggunakan perahu kecil atau melalui jalan darat yang belum sepenuhnya beraspal, bahkan berlubang dan becek. Beberapa lokasi bahkan hanya bisa dijangkau saat cuaca bersahabat. Di musim ombak tinggi atau hujan deras, perjalanan bisa tertunda berhari-hari. Keterbatasan akses internet juga menjadi tantangan besar. Komunikasi dengan sekolah, pelaporan, hingga pembinaan daring sering terlambat karena sinyal yang lemah atau tidak ada sama sekali. Di sisi lain, iklim yang ekstrim, baik panas terik maupun hujan berkepanjangan, menjadi bagian dari keseharian kami di lapangan. Namun, semua tantangan ini tidak mengurangi semangat kami untuk hadir, karena setiap langkah, setiap perjalanan, dan setiap upaya yang kami lakukan adalah bentuk komitmen untuk pendidikan yang adil dan merata sampai ke wilayah pesisir dan kepulauan. Di wilayah damping saya, ada banyak sekali guru dan kepala sekolah yang belum mengikuti sama sekali sosialisasi dan bahkan implementasi terkait dengan pembelajaran mendalam. Nah, pada 6 bulan terakhir ini di 2025, saya memulai tahap awal pendampingan pembelajaran mendalam. Inisiatif ini karena berpikir perubahan kurikulum ini sangat mendesak untuk diketahui dan dipahami oleh semua guru. Ini saya anggap part 1, di mana fokus saya membantu guru dan kepala sekolah memahami konsep, prinsip, dan arah kebijakan pembelajaran sesuai regulasi nasional. Pendekatan yang saya gunakan adalah supervisi dialogis, reflektif, dan partisipatif. Kami berdiskusi, bertanya, dan mencari jalan bersama. Saya menyusun bahan pendampingan, membuat sesi berbagi praktek baik, dan melakukan pembimbingan langsung saat kunjungan lapangan.
Saya juga mendorong kepala sekolah untuk menjadi bagian dari proses perubahan ini. Sedangkan bersama guru di wilayah damping adalah yang pertama, membaca dan memahami regulasi serta membedah capaian pembelajaran. Yang berikut menyusun tujuan pembelajaran berdasarkan CP atau capaian pembelajaran, memperhatikan tahapan berpikir yang disebut dengan taksonomi Solo di pembelajaran mendalam. Lalu yang ketiga, kami menyusun perencanaan pembelajaran dengan menggunakan 4 komponen minimum, yaitu identifikasi, di mana di bagian identifikasi itu guru diberi pemahaman serta bagaimana implementasinya di dalam rancangan pembelajaran yang dibuat. Jadi di situ guru memilih dimensi profil lulusan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran maupun kegiatan pembelajaran yang didesain. Yang kedua, di dalam desain pembelajaran, guru memikirkan metode, model, strategi apa yang akan digunakan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Yang berikut masih dalam desain pembelajaran, guru akan memikirkan dengan siapa dia akan bermitra. Dengan guru kah, dengan siswa kah, antar guru mata pelajaran kah, atau dengan melibatkan masyarakat. Lalu yang berikut, guru dalam desain pembelajaran akan memikirkan lingkungan pembelajaran yang ingin dikembangkan dalam budaya belajar. Ruang fisik atau ruang virtual, budaya belajar dikembangkan agar tercipta iklim belajar yang aman, nyaman, dan saling memuliakan. Lalu yang terakhir, bagaimana guru kemudian merancang asesmen pembelajarannya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dia tentukan. Itu dilakukan dalam kelompok. Hasil pendampingan kami dapatkan berupa yang pertama dokumen hasil analisis capaian pembelajaran per mata pelajaran per jenjang SD SMP, dan yang kedua yaitu berupa dokumen rencana pembelajaran oleh guru baik jenjang SD maupun SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad S. Suwatrian, SPD MM, Kepala Sekolah SMP Peduli Bangsa Anggai Samiki, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kontribusi Ibu Nurjana Badar SPD sebagai pengawas pembina kami di SMP Peduli Bangsa Anggai Samiki dalam mendukung peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah kami. Walaupun sekolah kami yang letak geografisnya melewati lautan dan jalan darat yang kondisinya kurang baik, tapi semangat dan peran Ibu sangat luar biasa dan terasa dampaknya. Sebagai pengawas sekaligus narasumber, Ibu tidak hanya memberikan materi yang kaya akan teori, tetapi juga sangat praktis dan relevan dengan tantangan yang kami hadapi. Tahap ini baru permulaan, masih banyak yang harus kami kerjakan. Namun saya percaya memahami dulu sebelum melangkah adalah pondasi penting. Karena pembelajaran mendalam tidak bisa hanya jadi wacana, tapi harus hadir dalam rencana yang nyata. Sekian dari saya, pengawas SMP Kabupaten Halmahera Selatan.